diumpamakan seperti seekor anjing yang berada di pintu masuk ke hadrat Allah Ta'ala. Tujuannya menegah manusia-manusia jangan sampai masuk ke pintu Allah. Padahal pintu Allah itu terus menerus terbuka dan dindingnya terus menerus diangkat. Maka dunia ini diumpamakan seperti sesuatu roti. Jika dimakan dia, lezatnya itu hanya pada waktu dikunyah-kunyah. Kemudian hancurlah ia dengan secepat-cepatnya dengan sebab ditelan. Sesudah itu ia berhenti, ampasnya di ucus. Kemudian berhentilah ia sampai hancur, bosok dan menjadi kotoran. Kemudian ia menghadapkan kepada keluarnya ampas itu tadi. Maka barang siapa meninggalkan akan dunia ini untuk mencapai kemuliaan daripada Allah yang Malik, mustahil ia menoleh kepada sesuatu roti tadi. Bermula nisbah dunia, yakni yang sudah ada di tangan manusia. Walaupun diberi umur manusia itu 100 tahun, maka dunia yang ada di tangannya dan umur 100 tahun itu kalau dibanding, ditimbang-timbang atau ditatayakan kepada nikmat yang di akhirat, lebih halus dunia ini dari sesuap roti tadi. Kalau dibanding kepada kerajaan dunia ini, karena tidak ada illa nisbatan lil mutanahi ila ma la nihayata lahu. Dunia ini ada kesudahannya, yaitu hancur. Ada akhirat, tidak ada kesudahannya. Oleh sebab itu jauhlah bandingnya antara yang hancur dengan yang kekal. Tinggal lagi yang memutus adalah akal. Orang-orang soleh dari nabi-nabi dan rasul dan sahabat dan aulia memandang bahwa dunia ini adalah sebagai jabatan mereka. Jabatan digunakan untuk menyeberang ke tempat yang kekal. Jadi artinya akal lagi. Apabila bisa menggunakannya seperti dibikin jambatan untuk menyeberang kepada akhirat, maka itu orang namanya mengerti hikmah wujudnya dunia ini. Setiap apa perbuatan Allah pasti ada hikmahnya. Maka hikmah daripada wujudnya dunia ini adalah untuk jambatan menuju akhirat.
Oleh sebab itu sahabat Nabi itu dibicarakan oleh Allah dalam Quran, minkum man yuridud dunya ay lil akhirah. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mencari dunia untuk akhirat. Wa minkum man yuridul akhirah, ada yang tidak sama sekali mengurus dunia, hanya akhirat semata-mata. Siapa orang yang menuntut dunia untuk akhirat? Ansor dan sebahagian muhajirin. Ansor penduduk asli Madinah bertani dan berkebun. Muhajirin berdagang. Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidak ikut bertani, tidak ikut berdagang, hanya mengaji lawan Rasulullah SAW. Apabila Rasulullah SAW ini dapat anugerah dari Allah, walaupun susu secangkir, maka Nabi bagi sisanya itu kepada Abu Hurairah dan kawan-kawannya yang ratusan hitungannya. Ini Abu Hurairah, wa minkum man la yuridud dunya wa la yuridul akhirah illa yuridud dunya, adulullah, menghendaki Allah semata-mata. Jadi ada yang menghendaki dunia untuk akhirat, ada yang menuju ke akhirat semata-mata, ada yang tidak menghendaki dunia, tidak menghendaki akhirat, tetapi menghendaki yang antunya dunia dan akhirat. Semua itu adalah qismah ilahiyah, sudah Tuhan yang punya bagian-bagian. Ini kelasnya dunia untuk akhirat sekelas. Kelas yang ini akhirat saja. Kelas yang ketiga tidak tahu dunia, tidak tahu akhirat, hanya Allah saja. Siapa yang hanya Allah saja? Rasulullah SAW. Apa kata Tuhan dalam Quran? Qulillah thumma yadhum fi khawdihim yar'amun. Muhammad, engkau ini adalah untuk aku saja. Biarkanlah sahabat-sahabatmu itu bermain-main. Ada yang mementing dunia untuk akhirat, termasuk seperti orang bermain-main. Tapi untuk akhirat. Jadi begitulah semua kaum muslimin dan muslimat, karena syahadat dua kalimahnya sudah diikrarkan dengan lisan dan ditasdikkan dengan janan, kemudian dilaksanakan oleh arkan anggota, yaitu mencari dunia dengan tujuan akhirat. Seperti hendak tulak haji, ya kan? Seperti hendak nafkah diri dan keluarga, kan niatnya itu tadi. Seperti hendak pulang ke kediaman, seperti lagi macam-macam niat-niat orang beriman, tidak ada yang jahat. Niatul mu'min khairun min amalih. Niat orang beriman pasti baik. Itu hadis yang mengatakan, karena ada imannya di hati, maka niatnya itu semua baik. Dengan dalil hadis niatul mu'min khairun min amalih. Wa dunya mutanahiyatun alal qurbi. Dunia itu sebentar saja akan binasa. Ya, sebentar akan binasa. Walau kana tadamada alfi sanatin. Walau dunia ini umpamanya berkelanjutan sampai 1.000.000 tahun. 1.000 itu 1.000.000 kalau. Tapi namun akhirnya habis jua. Walau kana tatamada alfi sanatin swafiyatan an kulli qadarin lakana la nisbatalaha ila na'imil abad. Walaupun 1.000.000 tahun tidak ada
disertai kesusahan, gangguan, niscaya kalah juga lawan akhirat. Ini andai kata orang diberi umur 1.000.000 tahun, garing kada pernah, misalnya pangkatnya kada pernah turun, apalagi dicopot orang, duitnya kada pernah kurang, bertambah terus 1.000.000 tahun. Lalu inya berpikir memandang lawan nikmat akhirat, niscaya tidak ada artinya 1.000.000 tahun ini. Ya. Nah, karena ada bandingan ini tadi, maka 1.000.000 tahun ini dibikin jambatan untuk yang kata tadi, ad-dunya mazra'atul akhirah. Ya. Ada yang mengatakan bahwa dunia ini adalah safinatun najah. Dunia ini seperti kapal yang menyelamatkan kita. Ada. Dunia seperti kapal yang menyelamatkan kita. Dunia oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia untuk orang Islam, supaya orang Islam ini menjadikannya itu seperti jambatan atau seperti kapal yang menuju hadrat Allah Subhanahu wa taala. Seandainya tidak ada Tuhan menjadikan dunia ini, niscaya bangunan-bangunan sarana ibadah tidak akan terbangun. Iya kan? Duitnya kan ada di mana bola. Niscaya kota Makkah itu kosong, hanya nambah haji orang Makkah aja. Karena ada diulahkan dunia oleh Tuhan, pertama duit untuk setor, yang kedua pesawat untuk terbang, yang ketiga lagi bus atau motor yang lain, maka bisalah manusia yang jauh-jauh ini mengerjakan haji dan ziarah ke hadratnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tinggal akal aja lagi ini, ya kan? Tinggal akal aja lagi menggunakannya. Fakaifa wa muddatul umri qasiratun wa ladzatud dunya muqaddaratun ghairu safiyah. Apalagi umur kita ini kadang-kadang sampai 1.000.000 tahun kadang-kadang. Dan dunia ini kadang-kadang kada baca campur susah. Ya, adakah dunia yang kada bercampur susah? Kada ada. Semua ada bercampur susah. Ya kan? Kita hendak makan, pertama susah mencari duit dulu. Yang kedua susah memasak. Yang ketiga susah mengeluarkannya bahera. Ya kan? Yang keempat susah berulah jambannya. Itu nyamannya cuma limbahnya lewat, rakungan habis sudah. Tinggal lagi nawaitunya aja. Sahjaku bacari, gasan makan. Ya kan? Limbah sudah oleh duit, sahjaku menukar makanan, gasan dimakan. Sesudah ada makanannya, sahjaku makan, gasan kuat ibadat. Mereka gasan kuat ibadat. Hadza wa inna wa bi'aqdihil quwa, apalagi yang paling lahi maqad nawa. Iya kan?
Kalau kita makan ini tadi niat untuk beribadah, maka makan itu termasuk juga ibadah. Mimba bimala yatimul wajib illa bih fahuwa wajibun. Ya tak? Mala yatimul wajib illa bih fahuwa wajibun. Fa'ayu nisbatin laha ila namil akhirah. Nah lalu setiap sesuatu ada hikmah. Kenapa jadi dunia ini mengandung kesusahan? Hikmahnya apa? Hikmahnya dunia ini mengandung kesusahan. Pertama, supaya kita itu dalam dunia ini melaksanakan kesabaran. Itu namun tidak kan ada kesabaran, kan ada. Ini supaya kita sabar. Nah, sabar ini dasar siapa? Hasilnya pada dasar Tuhan, dasar kita berataan. Oleh sebab itu barang siapa bangun subuh mencari nafkah untuk anak buahnya, lalu susah badannya, payah, awaknya uyuh, malam goreng, maka diampuni dosanya. Jadi antara hikmahnya susah mencari dunia. Pertama supaya dapat pahala sabar, yang kedua supaya tersatu dosa walaupun dosa kecil, iya kan? Yang ketiga supaya kita dapat membanding. Kalau kita mencari uang, pakaian kita lain daripada kita sembahyang. Iya kan? Iya kan? Pasti kan? Nah, dan kalau kita beribadah, suasananya lain dari kita mencari uang. Kalau mencari uang panas, kita beribadah naon. Kalau mencari uang itu lebor, kita beribadah kada karena lebor, kada licak cawa. Kalau beribadah kalau kita baharum-harum, maka lain lawan mencari uang, babawo ajakan. Ini supaya dapat membedakan itu tadi, membedakan. Artinya tahu disakit hanya tahu dinyaman. Jadi tiap-tiap orang yang sakit ini tahu yang nyaman. Jadi dunia ini mengandung kesusahan. Dengan adanya ini melihat kesusahan, ini melihat kesenangan. Nah, senang itu akhirat. Lalu dunia ini digunakan untuk jambatan akhirat. Menggunakan aja lagi. Sampai orang Islam itu menyimpan duit, niatnya pun bagus. Dengan hadis Nabi dalilnya, niatul mu'min khairun min amalah. Ini menyimpan duit itu niatnya bagus. Di antaranya untuk meninggali anak cucunya sampai 7 turun. Dalilnya makana abuhuma salihah ay jaddu huma as-sabi' min jihad al-um. Ini orang dahulu berusaha mengumpulkan emas dan permata, berulah rumah lalu dipatahnya emas dan permata itu dengan niat supaya keturunan yang ketujuh nantinya mewarisnya. Maka rumah itu kosong sampai zaman Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Allah Musa disuruh berjalan mencari Nabi Allah Khadir sebagai mencari ilmu laduni. Nah, mencari ilmu laduni. Disinilah dalil bahwasanya setiap orang yang berpangkat
harus datang ke rumah urang nang kada katujuh pangkat. Jadi setiap umarok yang mau datang ke rumah ulama, tapi datangnya itu mengaji, ala antu'alimani, mengaji datangnya, maka itulah umarok yang paling bagus. Sebaliknya sejahat-jahat ulama yaitu yang menjilat kepada umarok. Itu hadis, bukan aku yang berucap kada. Pakolehnya napa tadi? Nabi Musa dari pakoleh napa bakawal dan Nabi Harun napa pakoleh sebetulnya sabar sedikit. Ujar Rasulullah, andai kata ditakdirkan ada waktu panjang lagi, artinya jangkanya Nabi Musa dan Nabi Harun masih panjang, niscaya kita banyak dapat ilmu-ilmu laduni. Cuma sudah mengapa itu juga tulisannya, kada kala awas innaka lan tastati amalnya. Nah ini jadi sabar aja mendapat sedikit. Sabar. Selama kita masih di dunia dan selama kita belum mati, senjata kita hanya sabar. Hanya sabar saja. Sabar itu berujar di dalam kitab ittifaq ulama mengatakan sabar itu pertama, hati jangan marah. Yang kedua, lidah jangan mengadu kepada makhluk. Itu arti sabar. Masih di dalam dunia. Dunia itu kalau menurut hadis Nabi, ad-dunya dari bala. Dunia ini sarangnya bala. Lamun orang termasuk sarang samud, ada kanang kena samud. Samudnya kena samud, ada nama diikutnya, ada nama dikarawatinya. Dikarawatinya mengaja, jadi tapi dikarawatinya. Daru bala, rumahnya bala. Jadi mahajatan sobat. Kada ada orang kadakan bala. Lamun masih di dunia aja lagi kada ada yang lepas bala. Tinggal lagi itu hikmahnya tadi, supaya kita dapat membanding. Kalau di dunia sakit, di surga nyaman. Kamu sudah tahu bahwa surga nyaman, lalu tujuan kita surga. Alatnya yang dicari dengan surga tadi, yaitu dunia ini juga pula alatnya. Matinya innalillahi ibadan utana talaqud dunya wa khaful fitana ja'aluha lujjatan wa takhadhu salihatil amal fiha susuna. Jadi pangkat dijadikan untuk akhirat. Kalau di sini ada yang berpangkat, gunakanlah pangkat untuk akhirat. Seperti sahabat Nabi kalau sedikit yang berpangkat, tapi namun pangkatnya untuk akhirat. Sahabat Nabi ada yang sujud, tapi namun kesuciannya untuk akhirat juga. فإذا لا يلتفت الزاهد إلى زهده إلا إذا التفت إلى ما زهد فيه ولا يلتفت إلى ما زهد فيه إلا لأنه يراه شيئا مقتدا به ولا يراه شيئا مقتدا به إلا لحسن معرفته. Maka tidaklah orang yang zuhud hatinya itu menoleh kepada sifat kezuhudannya, kecuali menoleh kepada dunia yang dizuhudinya. Iya tak? Iya.
Kan orang bersikap zuhud itu mata hatinya melihat dunia, lalu ini tinggal apa? Tapi masih melihat tidak? Masih melihat. Orang yang berjauh daripada ular, orang itu melihat ular. Lamanya kalau melihat ular, ada kau berjauh, tapi masih terpandang lagi luar dunia. Nah, ini. Oleh sebab itu zuhud itu makom. Zuhud itu makom. Ya kan? Nah, makom itu artinya ya kalau orang berjalan masih di tengah jalan. Paham? Jadi maklum orang di tengah jalan, ada yang terus berjalan, nah ada yang singgah. Nah oleh sebab itu peraturan di dalam suluk ada boleh kita singgah. Rasulullah SAW sebagai contoh suluk, ya, sidin disediakan tunggangan. Iya. Nah tunggangan itu kan makhluk pada. Nah ini hanya sarana, tapi namun tunggangan ini tujuannya untuk Allah. Buruk itu, ya kan? Dari Allah untuk Allah. Di tengah jalan Rasulullah mempunyai macam-macam. Ada yang dilihat, ada yang didengar. Ya. Maka samunyaan itu Rasulullah ada dalam bersinggahnya kecuali di Masjidil Aqsa itu aja singgah, ya kan? Ya kan? Lawan di Turi Saina, lawan di Baitul Laham, ya kan? Ya kan? Dan singgahnya itu di mana? Di tempat yang baik. Apa gawe yang singgah? Ini kisah penyinggahannya. Gawe yang singgah itu adalah ibadah, sembahyang atas syariat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Iya kan? Nah di sini diambil contoh bahwa orang yang ingin mencapai ilmu laduni harus ia keluar dari rumah dan berziarah ke tempat-tempat yang berberkah. Nah ini oleh sebab itu ziarah ke tempat-tempat yang berberkah itu adalah sebagai jambatan untuk wasil sampai ke hadrat Allah Ta'ala. Ziarah gawean di tempat penziarahan tadi beribadah. Jadi misalnya ziarah Wali Songo, ya kan? Nah itu adalah sarana, ya kan, untuk sampai ke Allah.